Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Penny Widiawati dengan NIM 18315109002, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Fadlul Taufik, SAG, SE, MM, selaku dosen pengampu manajemen strategi. Pada video kali ini saya ditemani dengan adik saya Triwisnu Bayu. Saya akan menjelaskan dua bab, yaitu bab 10 dan bab 14. Yang pertama, strategi aliansi strategi. Globalisasi ekonomi meningkat, jalinan kerjasama antara pelaku ekonomi di berbagai kawasan. Syarat aliansi bergesernya fokus perhatian dari return on investment menjadi return on share. Tujuan aliansi strategi adalah memungkinkan suatu perusahaan atau grup untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat dicapai dengan usaha sendiri. Aliansi strategi terdapat beberapa faktor pendorong. Yang pertama, eksternal. Proses globalisasi menjadi kekuatan utama untuk meningkatkan saling ketergantungan ekonomi, meningkatnya internasional secara regional, perkembangan teknologi yang cepat, dan mewujudkan riset bersama dengan berbagai sumber daya yang langka. Munculnya banyak persaingan baru dan memperluas jaringan yang erat. Pergeseran dari produk menuju kompetensi yang saling melengkapi dan kompetensi yang baru. Yang kedua, aliansi strategi faktor pendorong internal. Adanya kebutuhan untuk waktu yang sama memanfaatkan sumber daya yang saling melengkapi bagi pembelajaran dan efisien. Motif dan tujuan dibentuknya aliansi strategi meliputi teknologi, aset investasi, persaingan, akses pada segmen pasar, akses terhadap input, output, dan pengalaman manajemen, sumber daya dan kapabilitas yang saling melengkapi. Peta global aliansi strategi. Aliansi strategi dalam skala global dikategorikan menjadi aliansi patungan, aliansi khusus fungsional, aliansi joint venture, adalah memilih partner untuk bekerjasama dalam suatu produk atau segmen pasar tertentu. Functional Specific Competitive Alliance. Badan hukum tidak terpisah, kerjasama terbatas pada suatu atau sejumlah fungsi tertentu, misalnya dalam bidang litbang, persetujuan distribusi silang, persetujuan lisensi silang, persetujuan kerjasama manufaktur, dan joint business. Aliansi strategi Northwest. Ada dua fase dalam aliansi strategi ini. Fase pertama adalah fase formasi. Kedua, perusahaan penerbangan mempunyai motif yang sama. Fase operasinya, variabel yang diperlukan: 1. Kontribusi mitra bisnis. 2. Pengendalian. Ketiga, wilayah yang rawan konflik dan hubungan dengan kontribusi mitra kerja dan pengendalian. Keempat, komunikasi dalam aliansi. Fase evaluasi. Kedua perusahaan sangat optimis dan memandang positif aliansi ini. Peta aliansi strategis Grup Salim. Praktik aliansi bisnis di Asia Tenggara dan Asia Timur tidak sekedar didorong oleh motif ekonomi. Development stage. Berjalan mekanisme pasar. Grup Salim melakukan diversifikasi bisnis bank, semen, industri baja, otomotif, kimia, kayu, real estate, makanan, dan agrobisnis. Strategi aliansi Grup Salim. Joint Owners Management. Grup Salim sebagai pendatang baru, tim investor. Grup Salim menjadi pelopor dalam bidang bisnis baru.
Strategi aliansi dikombinasikan dengan strategi mendominasi pasar. Bab 14. Pengendalian strategi. Dalam pengendalian strategi terdapat dua sistem, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan kontemporer. Pendekatan tradisional didasarkan pada pendekatan umpan balik strategi, sasaran, dan tujuan organisasi. Pendekatan kontemporer menekankan pada pentingnya evaluasi lingkungan dan internal dan eksternal. Pengendalian strategi tradisional Bab 14. Pengendalian strategi. Dalam pengendalian strategi terdapat dua sistem, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan kontemporer. Pendekatan tradisional didasarkan pada pendekatan umpan balik strategi, sasaran, dan tujuan organisasi. Pendekatan kontemporer menekankan pada pentingnya evaluasi lingkungan dan internal dan eksternal. Pengendalian strategi tradisional mengikuti tahapan yang berturut, yaitu 1. Strategi diformalisasikan dan manajemen puncak menetapkan sasaran. Kedua, strategi diformalisasikan dan ketiga, kinerja diukur berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Chris Agris. Sistem ini dinamakan Sintelov. Dengan sistem ini, sistem pengendalian hanya membandingkan kinerja aktual, akan tetapi digunakan dalam keadaan yang stabil dan relatif sederhana. Pendekatan kontemporer dinamakan double loop, di mana asumsi, dasar pemikiran, sasaran, dan strategi organisasi dievaluasi, diuji, dan dikaji secara terus-menerus. Dua tipe berdasarkan dari pengendalian strategi. 1. Pengendalian informasi. Apakah organisasi melakukan hal-hal yang benar dalam implementasi strategi? Kedua, pengendalian perilaku. Apakah organisasi melakukan segala sesuatu dengan benar dan dalam implementasi? Yang pendekatan kontemporer agar sistem pengendalian kompetitif berjalan secara efektif. Yang pertama, harus dilakukan pada informasi yang terus berubah sehingga mempunyai arti strategi yang penting. Kedua, informasi harus cukup penting semua tingkat organisasi secara rutin dan terus-menerus. Ketiga, data dan informasi harus dihasilkan pertemuan tatap muka dengan atasan, bawahan, dan rekan bisnis. Sistem pengendalian kontemporer adalah katalitas kunci bagi perdebatan tentang data, asumsi, dan rencana aksi yang telah dilakukan secara terus-menerus. Pengawasan perilaku. Implementasi strategi yang efektif membutuhkan 3 kunci, yaitu budaya, dan dapat dilihat, umpan balik jelas dan tidak meragukan, sistem kompensasi yang jelas dan pantas, struktur fleksibel, tidak beradaptasi dan dengan perubahan. Perilaku, batasan dan hambatan organisasi. Batasan dan hambatan organisasi dapat memberikan banyak tujuan yang berguna untuk organisasi, termasuk berfokus pada usaha individu dan prioritas organisasi, memberikan tujuan jangka panjang dan rencana kerja yang akan diusahakan, meningkatkan efisien dan efektivitas, meminimalkan perilaku yang tidak diperbolehkan dan tidak etis. Tujuan jangka pendek harus 1. Spesifik dan bisa diukur. 2. Mempunyai batas waktu yang spesifik dalam usaha pencapaian. 3. Dapat dicapai dan cukup menantang untuk bisa memotivasi manajer menyelesaikannya. Perkembangan dari batasan ke penghargaan dan budaya. Organisasi perlu menyediakan suatu sistem penghargaan dan insentif digabung dengan budaya yang sangat kuat sehingga hambatan dapat diinternalisasi.
dapat dicapai dengan satu, memperkerjakan orang yang tepat yang telah mempunyai nilai dominan yang diinginkan perusahaan dan konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Sekian bab 10 dan bab 14. Terima kasih, mohon maaf untuk kata-kata ataupun kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.